Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Saya Aldi Sulfio dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Pertama, pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Tujuan yang pertama, untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis untuk itu tersurat. Yang kedua, karya ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Ciri-ciri 1. Reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang ketiga, bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus merupakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang keempat, terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dari babnya dan bersifat forward, maksud itulah bertele-tele atau tetap sasaran. Yang kelima, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Macam-macam. 1. Artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk memuat dalam jurnal atau buku. Kumpulan artikel yang ditulis dengan cara yang ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, makalah. Makalah adalah salah satu karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan, bersifat empiris atau objektif. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S1 atau sarjana yang berisi tulisan yang sistematis mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori atau orang lain. Struktur 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan masalah yang diangkat dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari satu bab atau lebih bab. Jumlah bab yang di bagian bergantung kepada pelik pembedahan dan pembahasan dan dalam penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini merupakan penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.